Halo semuanya, saya Veronica Stefani Pangaribuan. Di sini saya akan menyelesaikan lab 244 yaitu Locating Log Files. Pada lab ini kita akan semakin mengenai menemukan dan memanipulasi file log Linux. Lab ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada Log File Overview, yang kedua ada Locating Log Files in Unknown Systems, dan yang ketiga ada Monitoring Log Files in Real Time. Di sini kita akan menggunakan Security Workstation Virtual Machine. Di sini saya sudah membukanya dan kita buka Security Workstation Virtual Machine kita, dan di sini juga saya sudah membuka terminal window. Kemudian kita masuk ke bagian yang pertama yaitu Log File Overview. Log file adalah file yang digunakan oleh komputer untuk mencatat peristiwa, program perangkat lunak, proses latar belakang, layanan, atau transaksi antara layanan, termasuk sistem operasi itu sendiri dapat menghasilkan peristiwa tersebut. File log tergantung pada aplikasi yang menghasilkan mereka. Ini merupakan tanggung jawab pengembang aplikasi untuk mematuhi konvensi file log. Dokumentasi perangkat lunak seharusnya menyertakan informasi tentang file lognya. Kemudian kita masuk ke step yang pertama, Web Server Log File Example. Karena log files pada dasarnya adalah cara untuk melacak peristiwa tertentu, jenis informasi yang disimpan bervariasi tergantung pada aplikasi atau layanan yang menghasilkan peristiwa tersebut. Di sini kita bisa pertimbangkan entry log tunggal yang ada di bawah ini. Entry ini dihasilkan oleh Apache, sebuah server web populer. Entry log tunggal yang ada di atas ini mewakili peristiwa web yang dicatat oleh Apache. Beberapa informasi penting dalam transaksi web mencakup alamat IP klien, waktu, dan rincian transaksi. Entry-entry di atas ini dapat dibagi menjadi 5 bagian utama. Yang pertama ada timestamp. Bagian ini akan mencatat kapan peristiwanya terjadi. Sangat penting agar jam server disinkronkan dengan benar, karena ini memungkinkan referensi silang dan pelacakan peristiwa dengan akurat. Di sini kita bisa melihat timestampnya berada pada hari Rabu 22 Maret pukul 11.23 tahun 2017. Kemudian yang kedua ada type. Ini adalah jenis peristiwa. Dalam hal ini, type dari log ini adalah yang error. Kemudian PID ini berisi informasi tentang ID proses yang digunakan oleh Apache pada saat itu, yaitu yang ini. Kemudian bagian selanjutnya adalah klien yang mencatat alamat IP dari klien yang meminta, berada pada bagian sini. Kemudian yang terakhir ada description yang berisi deskripsi tentang peristiwa tersebut. Di sini ada tulisan does not exist. Kemudian kita masuk ke bagian pertanyaannya. Berdasarkan entry log yang di atas tadi, jelaskan apa yang terjadi. Kita bisa lihat bahwa berdasarkan entry log yang ada di atas sini, pada hari Rabu 22 Maret 2017 pukul 11.23, seorang klien dengan IP 209.165.200.230 sedang meminta file yang tidak ada bernama favicon.ico. File ini seharusnya berada pada jalur berikut ini. Namun, karena tidak dapat ditemukan, hal ini memicu kesalahan, sehingga di sini terdapat tulisan error. Sehingga kita bisa mengetikkan jawabannya pada kolom jawaban ini. Kemudian, kita akan mencoba untuk memasukkan command ini kepada command prompt-nya kita. Kita coba salin, kemudian kita buka terminal kita, lalu kita paste command-nya. Lalu kita klik enter. Nah, di sini akan muncul format yang berbeda dengan poin A yang tadi, berbeda dengan yang ini. Maka kita akan masuk ke pertanyaannya, apakah output di atas masih dianggap sebagai transaksi web? Jelaskan mengapa output dari perintah cat atau cat command itu memiliki format yang berbeda dari entry tunggal yang ditunjukkan pada poin A tadi. Jadi, itu sendiri masih merupakan peristiwa web. Bidang-bidangnya dalam urutan yang berbeda, tetapi pesan GET, keberadaan alamat IP klien, referensi ke berbagai peramban web, dan HTTP mengonfirmasi bahwa ini adalah file log server web. Formatnya berbeda karena layanan tersebut dikonfigurasi untuk merekam bidang yang berbeda dalam urutan yang berbeda. Sini saya akan mengetikkan jawabannya. Kemudian kita akan masuk ke step yang kedua, yaitu Operating System Log File Example.
Setiap perangkat lunak dapat menyimpan file log, termasuk sistem operasi itu sendiri. Secara konvensional, Linux menggunakan direktori /var/log directory untuk menyimpan berbagai file log, termasuk log sistem operasi. Sistem operasi modern adalah perangkat lunak yang kompleks dan oleh karena itu menggunakan beberapa file berbeda untuk mencatat peristiwa. Bagian ini akan melihat sekilas mengenai file var log message. Kita masuk ke yang pertama, disimpan di bawah /var/log, file message mencatat berbagai peristiwa sistem, koneksi drive USB baru, ketersediaan kartu jaringan, dan terlalu banyak upaya login root yang gagal adalah beberapa contoh peristiwa yang dicatat dalam file ini. Kita akan menggunakan more command untuk menampilkan isi dari file var log message. Berbeda dengan perintah cat atau cat command, more command ini memungkinkan navigasi yang lebih teratur melalui file. Kita bisa menekan enter untuk maju baris demi baris, lalu kita bisa juga menekan space untuk maju satu halaman penuh, kita bisa menekan Q atau menekan Ctrl+C untuk membatalkan dan keluar dari more command itu. Di sini dengan catatan, sudo command diperlukan karena file message ini merupakan milik pengguna root. Pada contoh ini, ketika diketikkan pada command prompt-nya sudo more var log message, kemudian dimasukkan passwordnya, akan muncul seperti ini. Dapat kita perhatikan bahwa peristiwa di atas sangat berbeda dari peristiwa server web yang tadi. Karena sistem operasi itu sendiri yang menghasilkan log ini, semua peristiwa yang dicatat berkaitan langsung dengan sistem operasi itu sendiri. Di sini jika perlu kita bisa menekan Ctrl+C untuk keluar dari command sebelumnya. Lalu, ada file log yang sangat penting untuk pemecahan masalah. Misalnya, seorang pengguna dari sistem tertentu melaporkan bahwa semua operasi jaringan lambat sekitar pukul 4.20 pagi pada 19 Mei. Kita masuk ke pertanyaannya. Bisakah kita menemukan bukti dalam entry log yang ditunjukkan di atas ini? Jika ya, di baris yang mana? Jelaskan. Dari asumsi yang seorang pengguna dari sistem tertentu melaporkan bahwa semua operasi jaringan lambat sekitar pukul 4.20 pagi pada 19 Mei, maka jawabannya di sini adalah pada 19 Mei antara 4.1953 hingga 4.2127, kartu jaringan mengalami flapping atau beralih dari aktif ke tidak aktif dengan cepat. Maka saya akan mengetikkan jawabannya. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu locating log files in unknown systems. Security Workstation VM mencakup Nginx merupakan sebuah server web ringan. Bagian ini akan menunjukkan cara menemukan dan menampilkan log Nginx menggunakan VM Security Workstation. Dengan catatan, Nginx diinstal pada CyberOps Workstation VM dengan pengaturan default. Dengan pengaturan default, file konfigurasi globalnya terletak di /etc/nginx/nginx.conf. File log akses berada pada /var/log/nginx/access.log, dan kesalahan akan diarahkan ke terminal window. Namun, umum bagi seorang analis keamanan untuk bekerja di komputer di mana rincian instalasi untuk alat dan layanan tidak diketahui. Bagian ini menjelaskan proses mencari file-file tersebut untuk Nginx, tetapi tidak lengkap. Meskipun demikian, ini harus menjadi latihan yang baik dalam menemukan dan menampilkan file log di sistem yang tidak dikenal. Yang pertama, saat bekerja dengan perangkat lunak, langkah pertama adalah melihat dokumentasi. Ini memberikan informasi penting tentang perangkat lunak tersebut, termasuk informasi tentang file lognya. Di sini kita akan menggunakan man command untuk menampilkan halaman manual dari Nginx. Pada terminal kita akan mengetikkan man command man nginx, kemudian kita klik enter. Nah, di sini akan muncul bagian dari manual page pada Nginx. Kemudian yang selanjutnya, kita bisa scroll down halaman untuk menemukan bagian dari login Nginx. Nah, di sini kita bisa scroll ke bawah untuk menemukan bagian login dari Nginx. Nah, di sini terdapat bagian dari debugging log-nya. Dokumentasi menjelaskan dengan jelas bahwa Nginx mendukung logging dengan lokasi file log-nya ditentukan pada saat kompilasi. Kemudian, manual page ini juga berisi informasi mengenai file yang digunakan oleh Nginx. Kita bisa scroll down lagi ke bawah.
Nah, ini merupakan file-file yang digunakan oleh Nginx ini sendiri. Output-output ini akan membantu kita menyimpulkan bahwa Nginx mendukung logging dan dapat menyimpan ke file log. Output ini juga dapat memberikan petunjuk tentang adanya file konfigurasi untuk Nginx. Kemudian kita lanjut. Sebelum mencari file dari Nginx ini, kita bisa menggunakan ps dan grep command untuk memastikan Nginx sedang berjalan di virtual machine. Di sini kita bisa menggunakan main command untuk mempelajari lebih lanjut mengenai command ps dan grep tadi. Kita bisa mengetikkan ini pada terminal window kita. Kita quit dulu. Lalu kita tempel. Lalu kita klik enter. Nah, di sini akan dihasilkan output yang mengonfirmasi bahwa Nginx sedang berjalan. Kemudian kita lanjut. Berdasarkan desainnya, CyberOps Workstation VM memanfaatkan lokasi dan definisi default sebanyak mungkin. Secara konvensional, direktori var log menyimpan berbagai berkas log untuk berbagai aplikasi dan layanan, sementara berkas konfigurasi disimpan di bawah direktori /etc. Meskipun manual page dari Nginx tidak menyediakan lokasi pasti untuk berkas lognya, halaman tersebut tidak hanya mengonfirmasi bahwa Nginx mendukung pencatatan log, tetapi juga mengisyaratkan lokasi berkas konfigurasi. Karena lokasi berkas log seringkali dapat disesuaikan dalam berkas konfigurasi, langkah logis berikutnya adalah menggunakan ls command untuk melihat di bawah /etc tadi dan mencari berkas konfigurasi Nginx. Kita bisa mengetikkan ls /etc/ pada command prompt kita. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini akan ditampilkan file-file yang ada di bawah dari /etc itu. Di sini, nah kita akan melihat apakah Nginx juga ada pada /etc tadi. Nah, ini dia, kita bisa melihat bahwa Nginx berada di bawah /etc. Kemudian kita lanjut. Dengan menggunakan ls command lagi, kita dapat menemukan sejumlah file termasuk nginx.conf. Maka kita nanti akan menemukan file ini di bawah command-nya ini. Kita akan mengetikkan command ini pada command prompt kita. Kita klik enter. Nah, di sini terdapat nginx.conf. Selanjutnya, kita akan menggunakan cat command untuk menampilkan isi dari etc nginx.conf. Kita juga dapat menggunakan more atau less untuk melihat file tersebut. Kemudian ada nano atau scite untuk mengeditnya. Tool ini akan memudahkan navigasi melalui file teks yang panjang. Di sini kita hanya akan menggunakan cat command. Kita akan mengetikkan ini pada command prompt kita. Kita klik enter. Nah, di sini baris yang dimulai dengan tanda pagar atau tanda hashtag adalah bagian komen dan diabaikan oleh Nginx. Kemudian kita lanjut. Sekilas, melihat file konfigurasi, hal ini mengungkapkan bahwa itu adalah file konfigurasi Nginx. Karena tidak ada penyebutan langsung tentang lokasi file log Nginx, sangat mungkin untuk Nginx menggunakan nilai default untuk itu. Mengikuti konvensi penyimpanan file log di bawah var log, kita bisa menggunakan ls command untuk menampilkan isinya. Kita akan mengetikkan ini pada command prompt kita untuk melihat isinya. Kita klik enter. Nah, di sini akan keluar outputnya seperti yang bisa ditunjukkan di sini. Direktori /var /log yang kita buka tadi memiliki subdirektori bernama Nginx. Nah, ini dia. Selanjutnya, kita akan menggunakan ls command lagi untuk menampilkan isi dari var log Nginx ini. Dengan catatan, karena var log Nginx ini dimiliki oleh pengguna HTTP, kita harus menjalankan ls command sebagai root dengan mendahulunya dengan
sudo command seperti ini. Kita akan mengetikkan ini pada command prompt kita dan akan memasukkan password bila diperlukan. Nah, ini merupakan isi dari Farlock Nginx itu. Kemudian kita masuk ke tahapan selanjutnya, kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu monitoring log files in real time. Seperti yang terlihat pada bagian sebelumnya, file log dapat ditampilkan dengan banyak alat presentasi teks. Meskipun cat, more, less, dan nano command dapat digunakan untuk bekerja dengan file log, mereka tidak cocok untuk pemantauan file log secara real time. Developer merancang berbagai alat yang memungkinkan pemantauan file log secara real time. Beberapa alat berbasis teks, sementara yang lain memiliki antarmuka grafis atau graphical interface. Laboratorium ini akan berfokus pada tail command, yaitu sebuah tool sederhana tetapi efisien yang tersedia di hampir semua sistem berbasis Linux. Kita masuk ke step yang pertama, using the tail command. Tail command ini akan menampilkan bagian akhir dari sebuah file teks. Secara default, tail command akan menampilkan 10 baris terakhir dari sebuah file teks. Di sini kita akan menggunakan tail command untuk menampilkan bagian akhir dari farlock nginx access.log. Maka kita akan mengetikkan ini pada command prompt kita dengan mendahuluinya dengan sudo command. Nah, ini merupakan bagian akhir dari file farlock nginx access.log. Kemudian yang selanjutnya, kita akan menggunakan opsi N ini untuk menentukan ada berapa banyak baris dari akhir sebuah file yang harus ditampilkan oleh tail. Kita akan mengetikkan ini pada command prompt kita. Nah, di sini terdapat 3 baris dari akhir file yang kita input tadi, farlock nginx access.log. Yang ini hanya merupakan lanjutan dari baris yang pertama, begitu juga dengan ini. Kemudian kita lanjut. Kita akan menggunakan tail command dengan opsi F untuk memantau akses log nginx secara real time. Opsi F ini yang merupakan singkatan dari follow akan memberitahu tail untuk terus menampilkan bagian akhir dari sebuah file teks yang ditentukan. Pada terminal window, kita akan menjalankan tail command dengan opsi F ini dengan mengetikkan ini pada command prompt kita. Di sini akan terlihat akses log nginx kita secara real time. Kemudian kita lanjut. Dengan tail yang masih berjalan pada terminal window, kita akan mencoba untuk membuka Firefox web browser. Di sini kita akan meresize web browser itu untuk sambil melihat apakah tail itu masih berjalan atau tidak. Di sini kita buka lagi, di sini kita akan mencoba membuka Firefox web browser. Di sini masih bisa kita lihat bahwa tailnya masih running atau masih berjalan. Kemudian di sini pada web browser address bar kita akan mencoba memasukkan 127.0.0.1 lalu akan kita klik enter. Kita coba mengetikkannya pada web browser kita 127.0.0.1 lalu kita klik enter. Nah, di sini ada welcome to Nginx yang merupakan VM address itu sendiri yang memberitahu browser untuk terhubung ke server web yang berjalan pada komputer lokal. Entry baru ini akan dicatat pada file farlock nginx access.log. Nah, di sini sambil kita buka terminalnya, kita akan mencoba refresh berkali-kali untuk melihat entry baru yang ditambahkan ke log ini karena tail di sini tadi kan masih berjalan. Ini seharusnya akan menampilkan entry baru pada terminal window. Kita coba refresh. Nah, bisa kita lihat di sini, waktunya sudah berubah secara real time sesuai dengan kondisi yang ada pada saat ini, sesuai dengan waktu saat saya menjalankan web browser tadi. Karena log file diperbarui oleh Nginx, kita dapat menyatakan bahwa farlock access.log adalah file log yang digunakan oleh Nginx. Di sini kita akan menekan Ctrl+C untuk mengakhiri sesi pemantauan dari tail. Kemudian kita masuk ke step yang kedua, yaitu bonus tool, yaitu jurnal CTL.
VM Security Workstation berbasis Arch Linux. Dikategorikan sebagai distribusi Linux, Arch ini dirancang untuk menjadi ringan, minimalis, dan sederhana. Sebagai bagian dari filosofi desain ini, Arch Linux menggunakan sistem sebagai sistem initnya. Di Linux, proses init adalah proses pertama yang dimuat saat komputer booting. Init secara langsung atau tidak langsung merupakan induk dari semua proses yang berjalan di sistem. Proses ini dimulai oleh kernel saat waktu boot dan terus berjalan hingga komputer dimatikan. Biasanya, init memiliki ID proses 1. Sistem init adalah seperangkat aturan dan konvensi yang mengatur cara ruang pengguna di sebuah sistem Linux tertentu dibuat dan disediakan untuk pengguna. Sistem init juga menetapkan parameter sistem secara keseluruhan, seperti file konfigurasi global, struktur logging, dan manajemen layanan. Sistem ini adalah sistem init modern yang dirancang untuk menyatukan konfigurasi Linux dan perilaku layanan di seluruh distribusi Linux, dan semakin banyak diadopsi oleh distribusi Linux utama. Arch Linux bergantung pada sistem untuk fungsi init. VM CyberOps Workstation juga menggunakan sistem jurnal atau dapat kita juga singkat dengan jurnal D adalah layanan logging peristiwa sistem dan menggunakan file binary sebagai file lognya. Kita bisa perhatikan bahwa jurnal D tidak menghalangi penggunaan sistem logging lain seperti syslog dan rsyslog. Bagian ini akan memberikan gambaran singkat tentang jurnal CTL, utilitas jurnal yang digunakan untuk melihat log dan pemantauan real time. Kita masuk yang pertama. Pada terminal window di VM CyberOps Workstation, kita akan menjalankan jurnal CTL command tanpa opsi untuk menampilkan semua entry log jurnal. Kita bisa mengetikkan ini pada terminal window kita. Nah, jurnal CTL di sini mencakup sejumlah fungsi seperti menggulir halaman, pesan berwarna, dan lainnya. Kita dapat menggunakan tombol panah atas atau bawah untuk menggulir ke atas atau ke bawah output dengan satu baris sekaligus. Kita juga dapat menggunakan tombol panah kiri atau kanan untuk menggulir secara horizontal dan menampilkan entry log yang melampaui batas jendela terminal. Kita juga dapat menggunakan tombol Enter untuk menampilkan baris berikutnya, sementara tombol spasi dapat menampilkan halaman berikutnya dalam output. Kita juga dapat menekan tombol Q untuk keluar dari jurnal CTL. Kemudian, kita juga dapat melihat di sini ada hint atau pesan petunjuk yang diberikan oleh jurnal CTL. Pesan ini mengingatkan kita bahwa karena analis adalah pengguna biasa dan bukan anggota dari grup, sistem jurnal atau wheel, tidak semua entry log akan ditampilkan oleh jurnal CTL. Pesan ini juga menyatakan bahwa menjalankan jurnal CTN dengan opsi Q akan menyembunyikan pesan hint ini. Kemudian kita masuk ke pertanyaannya. Bagaimana caranya dapat menjalankan jurnal CTL ini dan melihat semua entry log? Sini, menjalankan jurnal CTL sebagai pengguna root akan menampilkan semua entry. Untuk menjalankan jurnal CTL sebagai root, kita dapat menambahkan sudo command di depan jurnal CTL, yaitu sudo jurnal CTL. Di sini saya akan mengetikkan jawabannya. Selanjutnya, jurnal CTL menyertakan opsi untuk membantu menyaring output. Kita bisa menggunakan opsi B untuk menampilkan entry log yang terkait dengan boot. Kita dapat mengetikkan ini, lalu nanti akan muncul seperti ini. Selanjutnya, untuk melihat entry yang terkait dengan boot terakhir, kita bisa menambahkan opsi 1 ke perintah di atas. Untuk melihat entry yang terkait dengan 2 boot terakhir, kita bisa menambahkan opsi 2. Kemudian yang selanjutnya, kita akan menggunakan list bus opsi ini untuk menampilkan daftar boot selanjutnya. Kita akan mengetikkan ini pada command prompt kita. Nah, ini dia daftar boot selanjutnya. Kemudian kita akan menggunakan since ini untuk menentukan rentang waktu yang log entry-nya harus tampilkan. Dua perintah di bawah ini akan menampilkan semua entry log yang dihasilkan dalam masing-masing 2 jam terakhir dan dalam satu hari terakhir. Di sini kita akan mengetikkan command prompt yang ini untuk melihat semua entry log dalam 2 jam terakhir. Kemudian kita klik enter. Nah, ini merupakan semua entry log yang dihasilkan dalam 2 jam terakhir. Kemudian kita akan mencobanya pada 1 hari terakhir.
Nah, ini merupakan entry log pada 1 hari terakhir. Kita lanjut. Jurnal CTL juga memungkinkan untuk menampilkan entry log yang terkait dengan layanan tertentu menggunakan opsi U. Kita akan mengetikkan sudo jurnal CTL u nginx service untuk menampilkan entry log yang terkait dengan layanan tertentu tadi. Nah, ini dia. Kemudian kita lanjut. Sama dengan tailf, jurnal CTL juga mendukung pemantauan real-time. Kita akan menggunakan opsi F ini untuk memberitahu jurnal CTL untuk mengikuti specific log atau log tertentu. Sama dengan tailf, jurnal CTL juga mendukung pemantauan real-time. Kita akan menggunakan opsi F untuk memberitahu jurnal CTL untuk mengikuti log tertentu. Kita akan menekan Ctrl C untuk keluar. Lalu yang selanjutnya, jurnal CTL juga mendukung penggabungan opsi untuk mencapai set filter yang diinginkan. Kita akan menggunakan command sudo jurnal CTL u nginx service F ini untuk memantau peristiwa sistem nginx secara real time. Nah, ini dia. Kemudian kita lanjut. Biarkan perintah di atas tetap berjalan. Kita akan membuka web browser baru dan kita akan mengetikkan 127.0.1 konfigurasi default atau ini pada custom server conf di bilah alamatnya. Jurnal CTL seharusnya menampilkan kesalahan terkait file favicon ICO yang hilang secara real time. Kita akan menggunakan Ctrl C untuk keluar dari jurnal CTL. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, kita coba. Kita akan buka Firefox web browser. Lalu kita akan mengetik 127.0.0.1, kita enter. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian kita masuk ke bagian refleksi. Log file ini sendiri sangat penting untuk melakukan troubleshooting. Lokasi log file akan mengikuti konvensi, tetapi pada akhirnya itu adalah pilihan dari developernya. Seringkali informasi tentang file log seperti lokasi, nama file, dan lain-lain disertakan dalam dokumentasi. Jika dokumentasi tidak memberikan informasi berguna tentang file log, kombinasi riset web dan penyelidikan sistem harus digunakan. Jam harus selalu disinkronkan untuk memastikan semua sistem memiliki waktu yang benar. Jika jam tidak disetel dengan benar, sangat sulit untuk melacak kembali peristiwa. Penting untuk memahami kapan peristiwa tertentu terjadi. Selain itu, peristiwa dari sumber yang berbeda sering dianalisis secara bersamaan. Sekian mengenai Lab 244, yaitu Locating Log Files. Mohon maaf atas kesalahan yang terjadi. Terima kasih.